إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Saya akan berbicara kenapa kok ada sebutan haji makbul, kenapa kok ada sebutan haji mabrur dan mardud. Ya, 3 kriteria yang kita kenal tentang ibadah haji. Kalau haji mardud sudah jelas, haji yang ditolak. Kemudian apa perbedaan haji mabrur dan makbul? Coba, apa kira-kira perbedaannya? Haji mabrur artinya haji yang sudah baik. Hajinya orang-orang yang dapat mabrur, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah sah hajinya. Untuk kelas haji yang cukup sah saja, walaupun di hatinya masih ada penyakit yang ingin pujian dan ingin bagaimana, akan tetapi sudah benar saja ibadah hajinya, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas untuk ibadah haji yang dapat mabrur tersebut kecuali mendapatkan surga. Dan ini bagian dari luasnya rahmat Allah terhadap makhluknya, wabil khusus terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana yang makbul? Itu artinya haji yang diterima, yang qabul. Ya, haji yang diterima. Apa bedanya baik dengan diterima? Haji yang makbul pasti mabrur. Ya, haji mabrur itu sudah terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya, dan yang bersangkutan telah mengerjakan dari awal sampai selesai dengan sempurna. Mabrur. Akan tetapi yang makbul yang bagaimana? Yaitu ibadah haji yang selain telah memenuhi kriteria syarat dan rukun, hati orang tersebut ikhlas hajinya karena Allah, tidak karena apapun. Jadi benar-benar ikhlas, dan itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji yang ikhlas itu yang bagaimana? Ini tidak semua orang bisa ikhlas karena begitu beratnya syarat-syarat ikhlas dan kriterianya. Akan tetapi Allah Maha Pemurah, ya. Sehingga ada cerita zaman dulu, ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, di mana pada zaman itu jamaah haji ini mencapai ratusan ribu. Kalau sekarang kan jutaan. Pada zaman itu ratusan ribu, sehingga sudah membludak pada zaman itu, kelihatan sudah. Kemudian dari kejauhan ya naik ke gunung Jabal Rahmah, dilihat jamaah haji yang berkumpul di padang Arafah. Dia kagum, masya Allah, subhanallah, begitu banyak jamaah haji tahun ini. Kemudian Abdullah bin Mubarak ini ketiduran. Ketika tidur, dia bermimpi, ya, ada 2 orang malaikat bercakap-cakap. Percakapannya, kata satu malaikat, masya Allah, jamaah haji tahun ini begitu banyak. Kata satunya, iya, benar banyak, tapi nggak ada yang diterima oleh Allah. Jadi yang makbul tidak ada. Dari seluruh ribuan jamaah itu tidak ada yang mencapai martabat makbul. Kaget malaikat satunya, gimana kok begitu? Ini kabar dari Allah seperti itu. Terus bagaimana ini, mereka jauh-jauh datang dengan susah payah, naik onta, ada yang jalan kaki kalau zaman dulu. Saya lihat juga video zaman dulu, ada yang jalan kaki di panas matahari di padang pasir tidak pakai sandal. Bayangin kayak apa. Seperti itu beratnya. Kalau ternyata ujung-ujungnya
tidak diterima oleh Allah. Betapa kecewanya nanti mereka ketika tahu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat, iya, Allah Maha Pemurah. Gara-gara satu orang, ya, gara-gara satu orang yang qabul, maka ibadah orang yang wukuf ini dinyatakan diterima oleh Allah, dapat pahala mabrur tersebut, yang mana laisa lahu jazaun illal jannah. Gara-gara satu orang. Jadi andaikan tidak ada satu orang ini, sudah tidak ada apa-apanya semua. Tapi ribuan orang ini diterima ibadahnya gara-gara ibadah satu orang. Siapa dia? Disebutkan namanya, disebutkan alamatnya. Begitu selesai ibadah haji, Abdullah bin Mubarak ini, ya selesai semuanya, tidak langsung pulang, tapi langsung menuju alamat yang ditunjukkan oleh malaikat. Orang yang menyebabkan baiknya, mabrurnya haji, orang yang ada di Arafah. Satu orang, dicari orang ini di daerah, kalau sekarang Syria, Damaskus. Kemudian setelah sampai di sana, dicari keliling antara desa ke desa. Ya, desanya sudah ditemui, ketemu desanya, alamatnya ketemu. Akan tetapi setelah tanya kepada tetangga-tetangganya, ada haji yang baru pulang bernama si fulan ini. Ketemu dengan orang dengan nama tersebut tidak melaksanakan ibadah haji. Akhirnya penasaran, tanya, ya Bapak, saya mohon izin, mohon dengan hormat, tolong ada apa ini? Kok saya dapat kabar langit seperti ini? Diceritakan mimpinya. Akhirnya orang itu buka, iya saya memang tahun ini ingin haji, sudah nabung 10 tahun lebih saya nabung untuk ongkos ibadah haji, dan sudah cukup walaupun pas-pasan, karena orang ini ya bukan ulama, bukan orang apapun, hanya orang biasa yang kerjanya ya juga serabutan. Tapi hasil kerjanya dikumpulkan selama 10 tahun, maka cukup untuk sanggup untuk bekal pas-pasan berangkat ibadah haji. Begitu mau berangkat, tetangganya sakit keras dan emergensi, kalau tidak ditolong meninggal secara teori. Akhirnya tanpa babi ibu, orang ini memberikan uang ongkos haji itu untuk membiayai sakit, ya, pengobatan tetangganya ini, dan dia tidak memberitahu kalau itu ongkosnya haji. Sudah tawakal kepada Allah, akan tetapi niat melaksanakan ibadah, dan ini sudah dibuktikan dengan ikhtiarnya 10 tahun nabung, kemudian tidak jadi gara-gara nolong orang ini, Allah terima. Sehingga walaupun dia tidak melaksanakan ibadah haji, diterima hajinya dengan niatnya ini, dan mensyafaati orang-orang yang ibadah haji pada tahun tersebut. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.